Fighting Indonesia. Selamat datang di Indo MMA. Kali ini kita akan membahas 5 kemenangan petarung MMA Indonesia melawan Malaysia. Menurut data MMA Nation tahun 2019, Malaysia memang sedikit lebih baik dalam pergelaran MMA dan juga pada One Championship. Nggak heran jika ada lebih banyak petarung Malaysia di One Championship dan beberapa dari mereka juga masuk dalam 10 besar. Sesuai data MMA Nation, ada 5 petarung Malaysia yang masuk ke dalam ranking 10 besar One Championship. Dan bahkan 2 di antaranya ada di ranking 5 besar dan 2 di ranking 3 besar. Sementara pada data yang sama, hanya 1 petarung Indonesia yang mendapat ranking 6, yaitu Priscilia Hertati Lumbangaol. Saya agak kesulitan menemukan update ranking terbaru dari seluruh petarung One Championship. Sementara dari website One Championship, nama-nama petarung Malaysia sudah nggak muncul dalam urutan ranking 5 besar. Petarung MMA Indonesia mulai banyak mengikuti ajang One Championship sejak tahun 2015. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa fighter Indonesia yang berkarir pada ajang tersebut, namun masih bisa dibilang terlalu sedikit untuk ukuran negara sebesar Indonesia. Masuknya petarung Indonesia ke One Championship juga hampir berbarengan dengan dimulainya kompetisi One Pride MMA di Indonesia. Setelah One Pride MMA berjalan, minat masyarakat Indonesia dengan olahraga MMA mulai meningkat dan semakin banyak petarung Indonesia yang akhirnya bisa berlaga di ajang internasional One Championship. Walaupun sedikit kalah start dari Malaysia, namun gak jarang ada atlet MMA Indonesia yang bisa mengalahkan atlet MMA Malaysia. Berikut ini saya rangkum 5 kemenangan atlet MMA Indonesia melawan Malaysia. Sunoto The Terminator versus Hisham Samsudin. Petarung veteran dari Indonesia, Sunoto The Terminator dihadapkan dengan Hisham Samsudin dari Malaysia pada tahun 2018. Pada ronde pertama, Sunoto langsung membawa pertandingan ke bawah. Namun Samsudin dapat bertahan dengan baik dan mampu maju ke ronde kedua. Di ronde kedua, Sunoto masih memakai strategi yang sama. Setiap ada kesempatan, dia berusaha membawa pertarungan ke bawah. Sayangnya Sunoto nggak berhasil mengeksekusi Samsudin di ronde ini. Pada ronde ketiga, pertandingan mulai membosankan. Kedua petarung terlihat ragu-ragu untuk melancarkan serangan, bahkan pertandingan sempat dihentikan oleh wasit karena nggak banyak serangan yang dilakukan oleh kedua petarung. Di akhir ronde ketiga, Samsudin sempat berada di atas Sunoto dan melakukan ground and pound, namun waktu keburu habis dan juri memutuskan Sunoto sebagai pemenang. Sunoto juga sempat mengalami kekalahan dengan decision dari atlet MMA Malaysia, Muhammad Aiman pada tahun 2019. Sampai saat ini, Sunoto sudah menjalani 17 pertandingan di One Championship dengan 10 kemenangan dan 7 kekalahan. Priscilia Hertati Lumbangaol versus Audrey Laura Boniface. Wanita Indonesia satu ini merupakan salah satu petarung wanita terbaik di Indonesia di ajang internasional One Championship. Priscilia pernah berhadapan dengan atlet MMA Malaysia, Audrey Laura Boniface pada tahun 2018. Priscilia memulai pertandingan dengan push kick yang berhasil menjatuhkan Audrelia. Beberapa kali Audrey mencoba membawa pertarungan ke bawah, namun usaha takedown yang dilakukannya dapat ditangani dengan baik oleh Priscilia. Bahkan Priscilia dapat menjalankan serangan lutut berkali-kali ketika Audrey berusaha menjatuhkannya. Dalam pertandingan ini, sangat sedikit sekali pukulan yang dilancarkan oleh Priscilia. Serangan utamanya adalah melalui tendangan. Di sisa kurang dari 2 menit ronde pertama, Priscilia berhasil mendaratkan tendangan ke kepala dan menyelesaikan pertandingan dengan TKO. Selain kemenangan, Priscilia juga sempat mengalami kekalahan dari atlet Malaysia lainnya, Hayatun Jihin Razwan dengan unanimous decision 6 bulan setelah kemenangannya. Total dalam 12 pertandingannya di One Championship, Priscilia berhasil mencetak 7 kemenangan dan 5 kekalahan. Adrian Mateis versus Eddie Kalai. Adrian The Papua Bad Boys Mateis, salah satu petarung Indonesia favorit saya ini, mengikuti ajang One Championship semenjak Agustus 2016. Pada pertarungan ketujuhnya di Januari 2018, Adrian dipertemukan dengan petarung Malaysia, Eddie Kalai di Manila, Filipina. Pertandingan kali ini sudah seru semenjak ronde pertama. Jab yang dilancarkan oleh Eddie langsung dibalas dengan low kick oleh Adrian. Jual beli pukulan terus terjadi, bahkan Eddie sempat memprovokasi Adrian dengan gestur menantang untuk brawl. Sepertinya Adrian sedikit terprovokasi dan membuat kombinasi straight kanan dan hook kiri dari Eddie dapat mendarat dengan sempurna hingga membuat Adrian hilang keseimbangan. Namun ketangguhan dagu Adrian sudah terbukti berkali-kali. Dia hanya 1 kali kalah KO saat melawan mantan juara dunia Muay Thai sekaligus mantan juara dunia One Championship di kelas strawweight, The Jamrong Sor.
Berhasil bertahan dari pukulan Eddie, Adrian kembali melancarkan beberapa serangan kaki dan selanjutnya pertarungan dibawa ke bawah. Skill ground kedua fighter ini bisa dibilang 11-12, sehingga itulah yang membuat pertandingan ini sangat seru. Bolak-balik atas bawah, kedua petarung bergiliran berada pada posisi yang diuntungkan. Eddie memang sempat mengungguli Adrian. Dia membawa pertarungan ke bawah dan mulai melancarkan beberapa serangan yang tentunya bisa ditahan oleh Adrian. Di saat Adrian berada pada posisi atas, Eddie juga sempat menahan serangan Adrian. Bahkan wasit sempat mereset pertandingan karena tampaknya pertandingan cukup imbang hingga membuat mereka ragu untuk melancarkan serangan. Namun dari perbandingan 11-12 tadi, ternyata Adrian lah yang 12. Setelah pertandingan dihentikan sejenak, Adrian sempat menerima satu pukulan dari Eddie yang tidak ada efeknya sama sekali. Eddie sempat kaget dan berusaha melakukan takedown, namun apa daya malah Adrian yang berada pada posisi yang lebih diuntungkan. Sadar diberikan punggung oleh lawannya, di sisa 1 menit ronde pertama, Adrian langsung melakukan rear naked choke yang membuat Eddie langsung tap out dalam sekejap mata. Total hingga video ini diunggah, kakak Adrian The Papua Bad Boy telah menjalani 14 pertandingan di One Championship dengan rekor 9 kemenangan dan 5 kekalahan. Eko Roni Saputra melawan Murugan Silvaraju. Petarung MMA Indonesia yang sedang naik daun ini, Eko Roni Saputra telah mencatat rekor kemenangan 5 kali berturut-turut dan bahkan di pertandingan terakhir menang KO hanya dalam waktu 10 detik. The Dynamite dipertemukan dengan petarung MMA Malaysia, Murugan Silvaraju pada pertandingan keempatnya di Bangkok. Berhasil menyelesaikan pertandingan sebelumnya dengan submission di ronde pertama, kali ini Eko Roni memulai ronde pertama dengan sedikit berbeda. Di awal pertandingan, Eko Roni mulai berani beradu striking. Murugan yang menang jangkauan bahkan tampak terpojokan oleh serangan Eko. Intimidasi Eko terus berkelanjutan hingga membuat Silvaraju tidak sempat melemparkan pukulan dan hanya sempat melakukan 1-2 tendangan. Jelas sekali Silvaraju sudah masuk ke mode pertahanan sehingga Eko terus melancarkan striking dan langsung membawa pertarungan ke bawah. Double leg takedown dilancarkan dengan sempurna dan tampaknya Eko sangat mendominasi di pertandingan bawah. Silvaraju bahkan gak sempat melakukan percobaan escape hingga Eko dapat menyelesaikan pertandingan dengan submission. Hingga saat ini, Eko Roni Saputra telah menjalani 6 pertandingan di One Championship dengan rekor 5 kemenangan dan hanya 1 kekalahan. Itu pun dengan doctor stoppage. Anthony England versus Ajelias Mansor. Mungkin ada yang belum tahu kalau Anthony England adalah pria keturunan Manado. Dia memutuskan untuk mewakili Indonesia dalam ajang One Championship dan saat ini berlatih di Bali MMA. Pada Januari 2017, Anthony dipertemukan dengan petarung Malaysia, Ajelias Mansur di Jakarta, Indonesia. Bertarung di hadapan supporternya membuat Anthony semakin percaya diri. Di awal ronde pertama, kedua petarung saling mengukur jangkauan dan ritme lawannya. Jab dan low kick dilancarkan bergantian hingga ke sisa 3 menit ronde pertama. Anthony tampaknya menemukan momentumnya dan mulai melancarkan kombinasi pukulan ke arah wajah yang mengirim Ajelias Mansor ke dalam tidurnya. Anthony The Archangel England memulai debutnya di One Championship semenjak Desember 2015 dan telah menyelesaikan 12 pertandingan dengan rekor 5 kemenangan dan 7 kekalahan. Dari 5 kemenangan di atas, memang gak jarang atlet Indonesia juga kalah dari atlet MMA Malaysia. Walaupun semua atlet sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin, di dalam pertandingan banyak hal yang bisa terjadi. Namun jika dilihat dari perkembangan atlet MMA Indonesia, saya yakin kedepannya akan semakin banyak atlet MMA Indonesia yang bisa bergabung di One Championship dan seenggaknya bisa meraih ranking 5 besar atau bahkan sabuk juara. Nggak ada yang nggak mungkin kan? Kalau kamu suka video ini, tonton juga video lainnya berikut ini.